Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kebijakan strategi bisnis kelas E. Sekarang kami lagi ada di kedai kopi Sekawan. Sebelum itu, perkenalkan saya RR Villa Revalina, NPM 308, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikatarian, NPM 270. Perkenalkan, nama saya Krisna Melida Brutarigan, NPM 155. Perkenalkan, nama saya Polaris Marina Sagala, NPM 067. Perkenalkan, nama saya Rahela Ribatiana, NPM akhir 311. Berikut kegiatan kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama owner dari kedai kopi Sekawan. Sebelumnya dipersilahkan untuk Masnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miori Dira Pratamovan, selaku dari salah satu pemilik kedai kopi Sekawan. Bisa langsung mulai nih nanya-nanyanya. Boleh, Pak. Apa sih Mas latar belakang dari Masnya ini untuk mendirikan kedai kopi ini? Latar belakang saya itu saya juga salah satu sarjana bisnis di Universitas di Surabaya. Makanya pas waktu untuk bisa merealisasikan pelajaran yang saya dapatkan, ya saya Kira-kira kapan nih Mas memutuskan untuk memulai membuka bisnis ini? untuk bisnis kedai kopi Sekawan ini sebenarnya ada tahap awalnya dulu. Pas waktu itu sebenarnya sebelum kedai kopi Sekawan ini awalnya itu namanya kedai arang. Jadi dari kedai arang dari 2021, terus itu di 2023 kita rubah jadi kedai kopi Sekawan. Ada nggak kayak arti atau filosofi dari kata Sekawan ini? Kan ini namanya kedai kopi Sekawan nih. Kalau untuk dari Sekawan itu dulu kayak sebenarnya dari teman-teman SD sampai SMA, makanya saya kan salah satu dari pemilik kedai kopi Sekawan ini. Udah temenan sama mereka ini dari SD, SMP, SMA. Dan kita punya grup namanya Sekawan. Jadi kita bikin namanya kedai kopi Sekawan. Terus untuk visi misi dari kedai kopi ini tuh kira-kira apa ya Mas? Untuk visinya kedai ini kita pastinya jatuhnya ke low budget kopi tiam. Tapi kalau untuk misinya adalah ya membesarkan nama kedai. Terus untuk struktur organisasinya sendiri kira-kira gimana ya Mas? Kalau untuk struktur organisasinya, kedai kopi Sekawan ini dipegang sama 5 orang. Tapi dari 5 orang ini ada berdasarkan dari direktur, komisaris, sama ada struktur kayak manajer keuangan, SDM, sama kayak untuk staff of man. Ya baik Mas, untuk selanjutnya ini bagaimana Mas ini mengintegrasikan manajemen sumber daya manusia dengan strategi bisnis perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan bisnisnya Mas? Yang pastinya untuk itu kan kita pasti dilalui dari training dulu ya. Iya. Dari training terus tuh untuk mencoba biar tahu gimana sih keadaannya di dalam kedai itu juga. Dari training itu juga nanti ada pelajaran gimana cara menyikapi kalau misalnya ada customer yang ya kalau dibilang kayak rewel dikit gitu ya mungkin gitu ya. Jadi ya itulah nanti pasti semua diprosedurkan lewat training semua. Oke, baik. Selanjutnya bagaimana menentukan kebutuhan tenaga kerja karyawan di perusahaannya dan prosedur apa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Pasti kita melalui interview di kedai kopi Sekawan ini jadi karyawan itu bedakan jadi 3. Ada dapur, ada baristanya, ada kasir. Tapi untuk kriterianya kita selalu nerima itu cuma dari umur 19 sampai 28 tahun, dan apalagi yang kalau bisa domisilinya memang dekat sama kayak mungkin mahasiswa UPN yang mau nyari part time kerja di sini. Ya jadi untuk daerahnya pasti ya dekat rumput sini. Baik. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi di kedai ini? Apakah ada kualifikasi dan keterampilan tertentu yang dicari ketika merekrut barista atau staf lainnya? Untuk kualifikasinya pastinya yang paling kita cari adalah kayak gambar work team bisa, dia tahu cara menghandle karyawan, menghandle customer dia juga bisa. Ya mungkin kriterianya pastinya yang cocok untuk di kedai itu adalah
kerjasama dulu Mas. Oke, baik. Ya, mungkin itu saya pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas, untuk proses produksinya itu apakah yang membedakan kopi yang disajikan di kedai kopi sekawan dan kopi di tempat lain? Apakah kedai kopi sekawan ini memiliki metode penyeduhan yang khusus atau campuran kopi yang unik? Untuk pastinya kita ada campuran kopi yang unik juga pastinya ya. Makanya kita pas waktu persiapan untuk pembukaan kedai kopi sekawan tuh perlu waktu juga untuk nyari yang cocoknya untuk kopi yang dipakai di kedai kopi sekawan itu apa. Dan selanjutnya itu bagaimana kedai sekawan ini memastikan bahwa standar kualitas tetap terjaga untuk semua produknya, terutama dengan produk-produk yang memiliki proses produksi yang berbeda seperti kopi, mie, sama roti yang dari sini. Kalau untuk itu pastinya kita mencari supplier yang memang udah jadinya untuk paten yang memang dia jadi suppliernya kedai kopi sekawan. Terus tuh setiap barang yang kita datang tuh makanya nanti contohnya ya, ada manajer yang untuk ngecek quality controlnya gimana gitu. Jadi tuh setiap harinya barang-barangnya datang tuh pasti selalu kita quality control. Dan selanjutnya itu apa tantangan terbesar yang dihadapi kedai kopi sekawan dalam menjaga konsistensi dan kualitas kopi dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk hal yang terbesar untuk menjaga produk di kedai kopi sekawan itu memang mungkin dari bahan-bahan yang basah gitu ya mungkin ya. Bahan basah itu kayak contohnya di kedai kopi sekawan kan bahan basah itu berupa kayak mie, wonton gitu kan. Dan itu kan nggak bisa dipakai, nggak bisa lebih dari 2 hari. Jadi mungkin dari 2 hari itu kita mempunyai target yang dimana dalam 2 hari itu produk pasti udah habis dan langsung kita resupply lagi. Dan selanjutnya itu Mas, bagaimana kedai kopi sekawan memastikan konsistensi dan keutuhan merek dalam produk yang mereka produksi? Yang pastinya kita selalu kontakkan dulu sama supplier kalau misalnya dari suppliernya produk yang bakal mereka kirim itu beda dari yang kayak kita biasa pakai, ya otomatis kita dari kedai juga menghentikan untuk produksi menu itu tersebut sebelumnya. Habis itu dari situ kayak biasa lagi nanti dicek lagi secara sepenuhnya sama quality control lagi. Selanjutnya itu Mas, bagaimana kedai ini mengelola persediaan bahan baku untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok? Apakah ada sistem khusus yang digunakan untuk memonitor persediaan? Untuk sistem yang kita pakai itu pastinya adalah resupply dari pagi. Tapi kalau nanti bakal dicek lagi stock of time-nya di jam sore untuk pengecekan kalau misalnya ada bahan yang kosong, dari sore itu kita langsung resupply lagi. Terakhir Mas, bagaimana kedai ini mengontrol kualitas produk sebelum disajikan kepada pelanggan? Ya pastinya sebelum disajikan kita pasti balik lagi quality control itu kan juga sebelum kita sajikan kita tester dulu semuanya untuk ngecek kalau misalnya kondisi bahan yang kita pakai itu masih fresh atau enggak masih layak untuk dimakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, mungkin bisa diestimasi aja gitu, dalam kira-kira 1 bulan itu keuntungan dari kopi sekawan ini berapa? Kalau untuk keuntungannya estimasi aja Iya, ya. estimasi. Kalau untuk keuntungannya kedai bersihnya itu paling enggak ya dari 15 sampai ke 25. Terus itu dari persenan aja ya Mas, mungkin dari keuntungan itu kan ada persenan, terus mengambil modal untuk selanjutnya itu berapa persen dari keuntungan gitu? Pastinya setiap pengambilan modal untuk balik ke kedai lagi Iya. itu pasti jatuhnya itu 20% dari setiap pengambilan bersihnya tadi. Nah, untuk kedepannya nih, Kopi Sekawan ini ada rencana untuk membuka cabang atau memperluas bisnisnya kah, Mas? Untuk sekarang sih kita memang lagi fokusnya untuk membenerin manajemen di kedai dulu. Manajemen. Tapi pastinya insya Allah nanti kayaknya kita mau buka cabang. Oke, berarti sekarang itu ada ini investasi kah Mas untuk cabang gitu? Misalnya udah ada modal gitu dikumpulin sekarang gitu atau tabungan gitu? Kalau untuk sekarang tuh yang kita fokuskan itu modal dari kedai sendiri dulu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ada investasi dari orang lain, ya nanti kita kerjain. Kalau misalnya secara spiritual mungkin mereka dari investasi keuangan, kita dari investasi tenaga. Oke. Untuk terakhir ya Mas, sekarang itu
kan jaga-jaga ya Mas gitu. Kira-kira ada nggak sih strategi Mas ini untuk menjaga supaya kedepannya itu tidak terjadi kerugian, atau ketika terjadi kerugian itu solusi dari Masnya sendiri seperti apa? Kalau untuk solusi dari kedai kayak gitu tuh kayaknya kebanyakan mungkin mengarahnya ke marketing ya. Oke. Karena untuk dari strategi marketing aja itu kan juga balik lagi untuk menarik pelanggan juga pastinya. Ya harus yakin. Terima kasih Mas. Marketingnya ya. Oke. Oke, tadi kan sebelumnya udah disinggung nih terkait marketing. Di sini saya ingin nanya, gimana sih kedai kopi Sekawan ini membangun dan memelihara citra brand yang kuat untuk kopi Sekawan ini sendiri? Yang pastinya dari kita tuh konsistensi dari kedai dulu ya. Mungkin dari untuk karena kalau konsistensi dari kedai kayak dari menu-menunya aja itu juga bakal ngekuatin brandnya kita di kedai kopi Sekawan. Karena kalau untuk dari marketing itu nanti bakal jatuhnya adalah orang pasti ngecek dulu gimana sih kualitasnya kedainya ini gimana. Ya mungkin dari situ bakal jatuhnya ngekuatin value brandnya kedai kopi. Dan selanjutnya itu kedai kopi Sekawan ini ada nggak menggunakan promosinya dari sosial media? Kalau misalnya ada, itu yang dipakai sosial media apa aja, dan jangkauannya yang paling besar itu dari platform yang mana? Kalau untuk sekarang sih kita makanya mungkin dari Instagram sama TikTok aja dulu ya. Jadi untuk kalau misalnya platformnya kayaknya nggak ada juga. Tapi tetap jangkauannya kita tuh adalah untuk mungkin semuanya pada tahu kalau misalnya kebanyakan orang tuh bakal, kalau orang Surabaya mau nyari kafe itu pasti lari ke Surabaya Barat. Tapi kalau memang targetnya kita tuh adalah di Surabaya Timur juga bisa kok kayak gitu. Jadi mungkin untuk sekarang tuh kita lebih kuat di media sosial medianya tuh di Instagram sama TikTok. Oke, selanjutnya kedai kopi Sekawan ini ada kayak kerja sama bisnis gitu nggak Mas? Kayak endorsean sama influencer lokal, mungkin kayak yang anak-anak UPN yang kalau kata-kata anak sekarang tuh yang selebgram gitu-gitu. Itu ada nggak Mas jalin kerjasama gitu sama mereka? Kalau untuk sekarang memang belum ada. Tapi mungkin kita lebih nguatin value di TikTok sama Instagramnya dulu, karena orang kan kalau misalnya mau buka sosial media itu pasti dia buka IG-nya atau akunnya dulu. Jadi kita nguatin brand akunnya dulu, baru kita mungkin kerja sama-sama selebgram. Berarti nanti bakalan ada rencana untuk kerjasama. Ya. Selanjutnya, gimana cara kopi Sekawan ini untuk ngumpulin feedback gitu dari konsumen gitu Mas? Yang pastinya kalau untuk ngumpulin feedback tuh selalu diulas. Kita tuh buka ulasannya tuh lewat, kalau sekarang tuh bukanya dari Google Maps. Kalau Google Maps kan ada ulasan kalau misalkan kan siapa kayak gimana. Ya dari situ mungkin kita bisa belajar juga mungkin apa yang mereka mau atau enggak ada yang kekurangan dari kedai gitu. Sejauh ini untuk ulasannya itu gimana Mas? Memuaskankah atau banyak yang perlu diperbaiki gitu? Memuaskan tapi juga banyak yang Oke. Oh iya, kedai Sekawan ini ada gunain kayak platform online gitu nggak Mas? Kayak misalnya penjualannya itu dari Gojek atau Shopee Food gitu. Untuk sekarang kita lagi proses mau pemakaian Gojek sama Grab. Oh, berarti untuk saat ini masih only makan di tempat offline di tempat aja.